Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-13. Dan pembahasan ke-13 adalah salah satu pembahasan yang paling membingungkan buat banyak orang. Kalau saya tanya kenapa membingungkan, karena Kristus sedang menghubungkan kerajaan Allah dan anak-anak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Kenapa? Karena mungkin sebagian kita berkata kerajaan Allah baiknya dihubungkan dengan pemuji dan penyembah. Sebagian kita mungkin berkata kerajaan Allah baiknya dihubungkan dengan pendoa. Sebagian kita bahkan berkata kerajaan Allah baiknya dihubungkan dengan para mereka penyelidik Taurat Musa. Tapi kali ini Yesus sedang menghubungkan kerajaan Allah dengan anak kecil. Nah, ini yang kita mau pelajari. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Di bawah judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus itu. Ayat 14. Ketika Yesus melihat murid-muridnya memarahi mereka yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, Yesus menjadi marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah, maksudnya sebab anak-anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat aneh. Kita pikir kerajaan Allah yang mempunyai adalah para pendoa. Sebagian kita berpikir kerajaan Allah yang mempunyai adalah para pemuji dan penyembah. Sebagian kita mungkin berpikir kerajaan Allah yang empunya adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi Yesus membongkar pemahaman banyak orang dan berkata, yang empunya kerajaan Allah adalah anak kecil. Bilang sama sebelah saudara, bukan kita, anak kita. Jadi mulai besok hati-hati kalau marah sama anak saudara, dia yang empunya kerajaan sorga. Kalau dia lapor sama Yesus, mam papa jangan kasih masuk, habis kita. Mulai hari ini sama anak saudara baik-baik. Dia yang mempunyai, kita cuma numpang. Tapi pertanyaan kita, apa maksudnya? Ini menarik untuk kita pelajari. Lihat selanjutnya. Jadi bayangkan dulu Yesus marah hanya karena murid-muridnya menghalangi anak-anak kecil itu. Karena Yesus membongkar pengertiannya bahwa anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 15 Yesus menekankan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Coba berat gak itu? Ini kita mesti paham Alkitab dengan betul. Jadi Alkitab sedang bilang kita harus seperti anak kecil. Sama-sama bilang sama saya harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Karena itu yang Alkitab katakan. Coba lihat selanjutnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Itu sebabnya dari dasar ayat firman Tuhan inilah Gereja Betel Indonesia tidak pernah membaptiskan anak-anak. Karena anak-anak tidak dibaptiskan, tapi anak-anak diserahkan pada Yesus dan diberkati. Saya sudah baca Alkitab berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah saya jumpai perintah, tidak pernah saya lihat pelaksanaan ada baptisan anak. Sehingga kesimpulan saya, baptisan anak bukanlah baptisan ide Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menyuruh dan Alkitab tidak pernah melaksanakan baptisan anak-anak. Anak-anak tidak dibaptiskan, tapi anak-anak diserahkan pada Yesus, lalu Yesus memberkati. Seandainya anak-anak dibaptis, maka pada saat itu juga Yesus mengumpulkan mereka, bawa ke sungai Yordan dan membaptiskan mereka.
Jelas sampai di sini? Halo? Jelas sampai di sini? Sama-sama bilang anak-anak tidak dibaptiskan. Tapi anak-anak diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Dan kalau sampai ayat ini kita salah paham, maka sebagian kita akan berkata Alkitab bertentangan. Karena 1 Korintus 13 ayat 11 bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ini kan menjadi aneh. Yesus bilang kamu harus menjadi seperti anak kecil untuk kamu masuk dalam kerajaan Allah. Tapi Paulus sedang memiliki konsep yang berbeda. Kita harus meninggalkan kekanak-kanakan. Dari sini yang saya mau jelaskan adalah, yang Yesus maksudkan adalah hati seorang anak kecil. Sama-sama bilang hati seorang anak kecil. Hati seorang anak kecil polos, jujur, belum ada trauma, belum ada kepahitan, belum ada kebencian, belum ada diskriminasi. Polos. Tetapi yang Paulus sedang bicarakan adalah sifat kekanak-kanakan. Sama-sama bilang sama saya, sifat kekanak-kanakan. Kita harus punya hati yang polos seperti anak kecil, tapi kita harus berani meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Banyak rumah tangga bermasalah bukan hanya karena setan. Banyak gereja pecah bukan hanya karena setan. Banyak persoalan dalam pergaulan bukan hanya karena setan, karena memang setan kerjaannya menggoda. Setan kerjaannya menggoda. Tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Iblis memang kerjaannya goda ganggu, goda ganggu, goda ganggu, goda ganggu. Tinggal terserah kita mau digoda mau diganggu enggak. Tapi banyak gereja pecah bukan karena setan serang, tapi banyak gereja pecah karena kekanak-kanakan. Banyak rumah tangga pecah karena kekanak-kanakan. Bu, suami ibu kekanak-kanakan gak? Kadang-kadang pendeta. Pak, istri bapak kekanak-kanakan gak? Tanya aja langsung sendiri. Kalau saya ngomong ngamuk lagi dia. Makanya saya simpulkan begini. Salah satu yang perlu kita pahami, Tuhan Yesus memberi perintah jika kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, kita tidak layak bagi Allah. Sangat tegas, sangat jelas. Tetapi selanjutnya saya catat di sini. Kanak-kanak di sini bukan berarti memiliki sifat kekanak-kanakan. Jadi bedakan antara hati seorang anak kecil yang lebih polos, lebih jujur, lebih apa adanya, dengan sifat orang dewasa yang seringkali kekanak-kanakan. Nah, ini yang kita mau belajar. Apa itu kanak-kanak? Klik. Yang pertama saya pelajari, hati kanak-kanak itu polos. Hati kanak-kanak itu nggak ada bumbunya. Hati kanak-kanak itu apa adanya. Anak-anak belum bisa munafik, anak-anak belum bisa bohong kecuali diajarin bohong. Ada tamu cari mama. Lalu mama mulai ajarin. Bilang sama tamu mama nggak ada. Dia keluar. Tante, kata mama nggak ada. Jadi mama di mana sayang? Ada di dalam kamar. Tapi mama bilang apa? Ya mama nggak ada. Terus mama bilang mama kemana? Ya mama bilang mama suruh saya bilang ke tante mama pergi. Tapi mama ada di mana? Ada di kamar. Oh, bilangin mama ya. Tante nggak percaya, jadi tante tungguin di depan. Ma, kata tante nggak percaya mama nggak di rumah. Karena anak-anak masih
polos. Tapi ketika anak itu ngadu sama mamanya, lalu mamanya bilang, emang kamu ngomong apa? Ya aku bilang, Ma. Kata mama gak di rumah. Terus tante tanya, tapi mama ada. Ya aku bilang mama ada. Dijewer, bego banget sih lu, bego banget sih. Nah, ada satu memori sekarang dalam pikirannya. Kalau gak bohong itu bego. Jadi jangan heran ketika anak saudara membohongi saudara ketika dia remaja. Karena saudara yang ngajarin dia. Ada yang ngeliatin saya gitu. Mungkin dia pikir, iya gue juga yang ngajarin ya. Anak-anak polos. Anak-anak gak ada hidden agenda. Tetapi setelah dewasa kita mulai dipenuhi dengan kemunafikan, kita mulai dipenuhi dengan kecurangan, kita mulai jadi penjilat, kita mulai jadi tukang cari muka. Kenapa? Karena kita kehilangan kepolosan. Itu yang Yesus alami di Taman Getsemani. Yudas datang pada Yesus bukan dengan kebencian. Yudas datang pada Yesus dengan memeluk dan mencium. Tetapi ciuman itu adalah ciuman tanda bahwa orang yang aku cium itulah yang harus kau tangkap. Tapi Yesus tenang dan bilang, hai teman, untuk itukah kau datang? Betul. Kemudian Yudas mati dan gantung diri di Hakaldama, di tanah darah. Lokasinya dekat dengan Bukit Sion di Israel, di Yerusalem. Pertanyaan saya, di tempat kerjaan saudara ada yang dipenuhi roh Yudas nggak? Yang kalau ketemu saudara, shalom, apa kabar? Glory. Tapi di belakang saudara, saudara kalau ngelihat yang kayak gitu senyum aja. Jangan saudara datengin orangnya. Gilbert bilang lu ada roh Yudas. Jangan. Nanti bikin masalah buat saya. Tapi kenapa Yesus bilang, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak layak bagi aku. Karena anak kecil memiliki hati yang polos. Anak kecil belum mengerti perbedaan warna kulit. Anak kecil belum mengerti kaya dan miskin. Artinya dia belum mengerti diskriminasi. Karena diskriminasi itu diajarkan. Bukan dia lahir dalam diri naluri seseorang. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang gak punya trauma, orang-orang yang gak punya diskriminasi, orang-orang yang gak punya kepahitan, tetapi punya hati yang polos. Sama-sama bilang, hati saya harus polos. Yang kedua, anak-anak bergantung penuh karena sadar dia tidak mampu. Jangan merasa terbebani kalau anak-anak saudara apapun, Ma, Pak, Ma. Kenapa? Karena anak-anak dia sadar dia tidak mampu. Dalam hatinya, saya masih kecil, saya gak ngerti. Dan siapa yang punya kerajaan surga? Mereka yang sadar dirinya tidak mampu. Dia bergantung penuh pada Tuhan. Saya selalu bilang, kadang-kala kita sok tahu, sok jago, dan sok pintar. Makanya buat saya kalau orang bangun pagi, dia turun dari ranjang sebelum dia berdoa dan baca Alkitab, saya beri nama itu orang nekat. Orang apa? Nekat. Kenapa kita memilih bangun pagi, doa dan baca Alkitab terlebih dahulu? Karena kita sadar kita lemah. Kita sadar kalau Tuhan gak pegang tangan kita, kalau Tuhan gak bimbing langkah kita, kalau firman Tuhan tidak mengarahkan kita, kita tersesat. Tapi kalau Tuhan pegang tangan kita, Tuhan bimbing kita, Tuhan arahkan kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Gadanya dan tokatnya menjadi penghiburan buat kita. Yang setuju katakan amin.
Yang ketiga, saya pelajari kenapa Alkitab berkata anak-anak ini yang punya kerajaan Allah. Yang pertama, karena anak-anak itu polos. Yang kedua, karena anak-anak bergantung penuh, sadar dirinya tidak mampu. Yang ketiga, karena anak-anak percaya sepenuhnya. Karena anak-anak yakin papa pasti bertanggung jawab, mama pasti bertanggung jawab. Anak-anak gak banyak mikir. Bilang sama sebelah saudara, lu kebanyakan mikir. Ya, bilang sama sebelah saudara, lu kebanyakan mikir. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, saya nggak boleh kebanyakan mikir. Kenapa anak Tuhan stres? Kenapa anak Tuhan tertekan? Kenapa anak Tuhan merasa melewati badai? Padahal Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Yang setuju sama saya, sama-sama bilang saya pasti bisa. Sama-sama bilang saya pasti bisa. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa. Mau ada badai bagaimanapun kita pasti bisa melewati. Kuncinya jangan kebanyakan mikir. Anak saudara dipanggil guru, dikasih surat, nak, tolong kasih ini ke mama atau papa kamu ya, karena uang sekolah belum bayar. Anak saudara mikir nggak? Waduh, mama lagi susah ya. Waduh, kenapa belum bayar ya? Oh, mama mau mempermalukan saya di sekolah ini ya. Oh, jangan-jangan saya nanti nggak bisa lanjut sekolah. Mikir gitu nggak? Enggak tuh. Dia terima surat, dia masukin di tasnya, dia main-main aja sama temannya, nggak mikir. Habis itu dia ngomong sama mamanya, mak tadi dapat surat dari sekolah. Kadang-kala dia lupa lagi ngasih. Betul nggak? Dia lupa ngasih. Kenapa dia lupa ngasih? Nggak dia pikirin. Setuju? 3 hari kemudian baru guru tanya, surat udah dikasih? Oh ya lupa. Jangan lupa nanti kasih ya. Iya. Terus waktu dia kasih sambil gemetar nggak dia? Maaf mak, ada tagihan dari sekolah. Enggak. Mama ada tagihan dari sekolah. Habis itu dia hilang lagi, dia main lagi sama teman-temannya. Dia mikir nggak? Mama dari mana ya duitnya ya? Jangan-jangan mama udah nggak ada duit. Gara-gara sekolah nggak bisa beli makan. Kita mati kelaparan sekolah. Aduh, ada banyak orang kebanyakan mikir, saudara-saudara. Orang masuk gereja nggak pakai lipstik, dia mikir, lagi susah kali dia ya. Terus diomongin, dia kali lagi susah, kenapa susah? Nggak pakai lipstik ke gereja. Pak, Bu, adik-adik muda, boleh nggak hidup jangan kebanyakan mikir? Hidup banyak berserah, hidup banyak bersyukur, hidup banyak beriman, hidup banyak percaya pada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita percaya aja saudara-saudara. Tuhan yang bela kita, Tuhan yang sertai kita, tidak pernah dia kecewakan kita. Amin. Yang keempat, kenapa anak-anak kecil yang mempunyai kerajaan sorga? Yang pertama, anak-anak itu polos. 2, anak-anak itu bergantung penuh karena dia sadar dia tidak mampu. Yang ketiga, anak-anak itu percaya sepenuhnya. Dan yang keempat, kanak-kanak masih mudah diajar. Kanak-kanak masih mudah diajar. Kalau saudara guru atau pelatih dalam bidang apa saja, paling enak itu ngajar anak-anak waktu masih kecil. Anak saudara masih umur 4 tahun, 5 tahun, belajar bahasa Inggris dari native speaker. Percaya saya, 1 tahun, 2 tahun ngomong Inggrisnya tuh keren. Tapi kalau saudara umur 50 tahun, mulai belajar bahasa Inggris, meskipun saudara udah ngerti bahasa Inggris seluruhnya, tetap bilangnya vegetable. Iya kan? Anak-anak masih muda diajar.
Waktu kita susah untuk belajar sabar, susah untuk belajar berserah. Orang Manado bilang hati kita itu udah bakimu. Tahu bakimu? Apa itu? Belumut. Orang Jakarta bilang hatinya udah karatan, saudara. Tanya sama sebelah saudara, hati saudara udah karatan? Bilang sama sebelah saudara, daripada lu belumut licin. Karena orang kalau masih punya hati yang polos, apapun yang dia nggak paham, anak kecil walaupun nggak bisa berenang, diajar berenang lebih mudah, betul? Anak kecil nggak bisa naik sepeda, diajar naik sepeda lebih cepat. Orang kalau udah 60 tahun baru naik sepeda, saran saya jangan. Lututnya nggak usah naik sepeda aja udah getar. Pendeta ini tega. Ya, anak-anak mudah diajar. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus bicara jangan keraskan hati. Siap diajar untuk kita makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang selanjutnya kita pelajari, yang Kristus sedang mau jelaskan, kita boleh punya hati anak-anak tapi jangan punya sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu apa sih? Yang pertama sifat kekanak-kanakan mudah tersinggung dan ngambek. Saya percaya life is tough. Saya percaya hidup ini keras. Sama-sama bilang hidup ini keras. Dalam rumah tangga ada masalah, dalam pelayanan ada masalah, dalam pekerjaan ada masalah. Intinya Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bu, suami ibu gampang tersinggung gak, Bu? Gak berani ngomong pendeta. Pendeta yang lebih tahu lah sifat laki-laki, pendeta. Pak, istri Bapak suka tersinggung? Ya, kalau saya jawab, pulang gereja ribut kita. Nggak usah jawab, pendeta. Hanya Tuhan yang tahu. Adik-adik muda, boleh nggak saya ingetin? Lu kalau cari pasangan teman hidup, jangan itu suka tersinggung. Memang kalau masih pacaran, ada yang ngambek begitu, itu seru gitu. Karena kita deg-degan gitu, aduh gimana ya. Terus kita coba teks, hai sayang, belum dibales, masih ngambek. Tiba-tiba 2 hari kemudian, dia kasih emoticon, air mata. Kenapa sayang? Emang kamu gak sadar? Dia udah mulai jawab. Seru gitu, kayak gemes-gemes gimana gitu. Memang kalau lagi masih pacaran, karena masing-masing pulang ke rumahnya. Kalau udah kawin, ketemu laki ngambek, ketemu istri ngambek, pengen muntah. Kita beli Antimo 1 box, sekali minum 4, kalau nggak muntah-muntah kita. Gak usah ketawa, sadar. Kan saya udah bilang kan, 40 tahun saya udah terlibat pelayanan. Dari cara saudara memperhatikan firman, saya udah ngerti isi hati saudara. Yang ketawa-ketawa ini korban pasangan yang ngambek. Yang diem tukang ngambeknya. Ya kan tadi ada ketawa ada yang diem kan. Yang ketawa akhirnya kebongkar juga nih pasangan gue punya kelakuan. Tapi yang diem lagi mikir, Gilbert bicara aja kerajaan Allah, gak usah ngambek-ngambek di bawah-bawah. Yang kedua, jadi lihat ya, orang yang kekanak-kanakan mudah tersinggung dan mudah apa? Ngambek. Orang yang kekanak-kanakan mudah kecewa dan apa? Putus asa. Jadi nggak bisa berjiwa besar gitu. Yusuf nggak kecewa dan putus asa ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya. Yusuf tidak menjadi kecewa dan putus asa ketika difitnah oleh istrinya Potifar dan dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan sebagai pemerkosa. Dia tetap yakin
Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Sama-sama bilang, saya harus tegar dalam hidup. Jangan gampang kecewa, jangan gampang putus asa. Kita masih punya Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, kekanak-kanakan berarti mudah lari dari tanggung jawab. Kenapa? Buat kanak-kanak tanggung jawab adalah beban yang berat, yang menyakitkan. Tapi buat orang dewasa, tanggung jawab adalah kebanggaan karena merasa dipercaya. Saya ambil contoh. Saudara diangkat di kantor saudara untuk sebuah jabatan. Tapi kemudian saudara tidak pernah diberi tanggung jawab. Pertanyaan saya, enak gak? Orang sekarang bilang MGB, tahu MGB? Makan gaji buta, saudara. Setiap ada tugas, jangan kamu deh, jangan kamu, ini aja yang kerjain. Kuat gak saudara kerja di tempat itu? Enggak kuat. Kenapa? Karena merasa tidak dipercaya. Suami saudara tidak pernah minta tolong apapun sama saudara. Dia lebih senang ngomong sama mamanya daripada istrinya. Misalnya, setiap pagi dia telepon mamanya, "Mak, bikin kopi gimana sih?" Istrinya bilang, "Udah saya aja yang buatin." Jangan, kamu jangan, biar mama aja. Kawin sama mama lu sono. Karena buat orang dewasa tanggung jawab adalah kebanggaan. Sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab adalah kebanggaan. Kapan saya tahu saya sudah dewasa atau saya kekanak-kanakan? Ketika tanggung jawab menjadi beban, maka saya beri nama engkau punya sifat kekanak-kanakan. Tapi kalau menjalankan tanggung jawab engkau bergairah. Karena engkau tahu Tuhan menolong saya dan memampukan saya melewati semuanya, saya beri nama engkau dewasa. Ya kan? Kalau saudara punya tetangga, orang yang masih punya anak kecil, biasa sekali saudara dengar kalimat, "Joni, Doni, Boni, Soni, mandi." Kan anak kecil gak punya tanggung jawab. Tinggal anaknya bilang, "Ntar." Tapi kan gak pernah tetangga sebelah saudara dengar suaminya bilang sama istrinya, "Ma, mandi." Lalu istrinya bilang, "Ntar." Jorok itu namanya. Buat orang dewasa tanggung jawab adalah kebanggaan. Buat orang yang sifat kekanak-kanakan tanggung jawab adalah beban. Saya berdoa anak Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di rumah maupun di gereja, kitalah orang-orang yang bertanggung jawab. Karena Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita kerjakan apapun dengan sukacita, karena kita tahu kita mengerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat saya pelajari, kekanak-kanakan berarti cenderung egois dan memikirkan diri sendiri. Orang yang punya sifat kekanak-kanakan gak peduli orang lain. Suami saya mau tersinggung kayak, suami saya mau capek kayak, istri saya mau kecewa kayak, istri saya mau sakit hati, yang penting saya senang, yang penting saya untung, yang penting saya nyaman, yang penting saya bahagia. Kita ingat Yesus di atas kayu salib. Alkitab berkata wajahnya tidak bisa dikenali, tubuhnya tidak serupa anak manusia. Berarti dia betul-betul dipermalukan, betul-betul dihancurkan di atas kayu salib. Darah mengalir seluruh tubuhnya. Tiba-tiba ada kalimat, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat." Yang alam pemikirannya bukan bagaimana Bapa menghancurkan orang-orang Romawi. Yang alam pikirannya bukan bagaimana Bapa membinasakan semua orang-orang Yahudi yang merancangkan pembunuhan dan penyaliban pada Yesus. Tapi yang ada dalam pikiran Kristus, bagaimana kita yang berdosa diselamatkan. Amin. Makanya ada satu lagu kuno sekali, lagu lama sekali. Sudah bisa lihat di YouTube, judulnya When He Was on the Cross, I Am on His Mind. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, bukan dirinya yang dia pikirkan, tapi keselamatan kita. Orang-orang yang menjadi dewasa
tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang-orang yang masih bersifat kekanak-kanakan, yang hanya dia pikirkan dirinya, kepentingannya, kenyamanannya, serta keuntungannya. Berarti ada 4 hal yang kita belajar tentang sifat kekanak-kanakan yang harus kita buang. 1, jangan mudah tersinggung dan ngambek. 2, jangan mudah kecewa dan putus asa. 3, jangan mudah lari dari tanggung jawab, karena tanggung jawab bukan beban, tapi tanggung jawab adalah kebanggaan. Dan yang keempat, jangan egois dan memikirkan diri sendiri. Karena yang saya yakini, untuk saya dan segala kebutuhan dan masalah saya ada Yesus yang membela saya. Tapi untuk dunia dengan segala kebutuhannya, ada saya yang harus menjadi terang dunia bagi kerajaan Allah. Amin. Klik yang terakhir. Saya simpulkan, mari kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ada 5 hal yang saya perhatikan yang perlu kita mengerti untuk menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Yang pertama, jangan punya hidden agenda. Hidup ini polos-polos. Alkitab bilang, selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, selalu memiliki kerinduan untuk makin maju. Hal yang paling menyebalkan dengan anak-anak buat banyak orang yang gak mengerti adalah pertanyaan. So kalau duduk sama seorang anak kecil, sebentar-bentar dia nanya, "Ma ini kenapa begini? Ma ini kenapa begini? Ma ini kenapa begini?" Persoalannya orang Kristen atau orang Indonesia lah secara umum itu gak suka ditanyain. Banyak orang Indonesia senangnya main handphone walaupun lagi sama anaknya. Jadi ujung-ujungnya kalau anaknya kebanyakan nanya, dia bilang, udah jangan kebanyakan nanya, udah diam aja. Buat saya hanya orang tua yang on. Hanya orang tua yang on yang ketika anaknya nanya, dia suruh diem. Kalau saudara mau anak-anak saudara makin maju, jawab setiap pertanyaannya. Walaupun banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Tapi kadang-kala orang Indonesia bukan jawab pertanyaan anaknya, tapi dia bohongin anaknya. Salah satu contoh yang paling common di Indonesia ini. Pernah dengar anjing melolong gak? Pernah gak? Itu kenapa? Karena lihat setan. Boleh gak saudara lihat di handphone saudara ini udah tahun berapa? Kenapa saudara bilang anjing kalau melolong itu karena lihat setan? Karena saudara dengar dari mama lu. Pertanyaan saya, mama lu taunya dari mana? Dari mamanya. Mamanya tahu dari mana? Dari mamanya. Saya mau bilang itu adalah kebohongan. Yang benar adalah kalau anjing melolong, itu karena lihat Batak sama Manado lagi jalan sama-sama. Batak sama Manado kalau lagi jalan sama-sama menjelang Paskah, menjelang Natal, itu bahaya. Anjing kasih kode, dia beritahu kepada anjing-anjing yang lain, hati-hati, Batak sama Manado ini lagi jalan sama-sama, kita ada di ambang kebinasaan. Kenapa anak-anak nanya? Karena anak-anak pengen lebih maju. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak diam-diam. Anak Tuhan harus lebih bertumbuh, lebih maju, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, mari kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Jangan punya hidden agenda. Mari kita selalu memiliki kerinduan untuk makin maju. 3, selalu memiliki mimpi dan harapan. Datangi semua anak kecil yang sudah jumpai. Tanya sama mereka, sayang, kamu nanti mau jadi apa? Pasti mereka punya jawaban. Dokter om, mau jadi tentara tante, mau jadi jenderal polisi tante, mau jadi penerbang om, mau jadi pendeta om, mau jadi presiden tante. Anak-anak selalu punya mimpi dan harapan.
Tapi tanya orang yang udah umur 50 tahun, nanti mau jadi apa? Ya gini-gini aja lah. 50-60 tahun bukan berarti nggak boleh punya mimpi lagi. 50-60 tahun bukan hanya tinggal nunggu mati. Tetapi selama kita masih hidup, kita selalu punya mimpi besar. Minimal mimpi kita, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok kita harus lebih cemerlang. Sehingga lewat hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Lewat hidup kita orang lain tertolong. Lewat hidup kita kerajaan Allah diperluas. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, mari kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Jangan punya hidden agenda. Mari selalu memiliki kerinduan untuk makin maju. Mari selalu memiliki mimpi dan harapan. Dan yang keempat, memiliki rasa takut pada otoritas. Seorang anak walaupun guru tidak pernah marah sama dia. Kan ada guru yang begitu bijaksana, dia tidak perlu marah. Sudah sangat dihormati. Ada orang tua yang juga gak pernah perlu marah, perlu pukul anaknya. Tapi sudah sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Tapi lepas apapun anak-anak paling menghargai otoritas. Gurunya suruh apa dia kerjain. Berkali-kali Alkitab bilang rasa takut akan Tuhan tidak ada pada dirinya. Artinya apa? Yang empunya kerajaan sorga adalah mereka yang masih punya rasa takut pada Tuhan. Saya perhatikan ada banyak orang walaupun Kristen. Kadang-kala dia berzina, dia minum mabuk, dia hidup dengan kepahitan, dia hidup dengan kebencian, dia hidup egois. Seperti gak ada Tuhan dalam hidupnya. Kita takut akan Tuhan bukan berarti kita ketakutan akan Tuhan. Tapi kita takut akan Tuhan karena kita sadar dia terlalu baik buat kita. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti saya takut nanti Tuhan hajar saya. Karena ada banyak orang gitu. Lu kalau gak ke gereja ditempelin Tuhan lo. Lu kalau gak bayar perpuluhan lo, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat memakan habis. Jadi setiap kali dia bawa perpuluhan Tuhan, belalang-belalang itu suruh jauh, kecoa-kecoa juga hilangin Tuhan. Tapi apapun yang kita buat Tuhan, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya takut kalau Tuhan yang baik itu, Tuhan yang begitu luar biasa itu, saya mengecewakan hati Tuhan. Karena apa yang Tuhan bisa kerjakan jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan dan doakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Jangan punya hidden agenda. Selalu memiliki kerinduan untuk makin maju. 3, selalu memiliki mimpi dan harapan. 4, selalu memiliki rasa takut pada otoritas, rasa takut pada Tuhan. Dan yang kelima, sangat percaya janji. Tahukah saudara? Anak-anak kalau dijanjiin oleh mamanya dan dijanjiin oleh papanya, dia sangat percaya. Kalau papanya bilang begini, sayang, kalau kamu naik kelas nanti, papa akan belikan kamu sepeda. Dia percaya betul tuh. Gak pernah dia bilang, demi apa, demi apa, demi apa. Gak ada tuh demi-demian. Saya memulai pelayanan salah satunya waktu saya masih kuliah. Sebelum saya lulus sarjana teologi. Sampai saya lulus sarjana teologi. Saya sempat menjadi ketua remaja di sebuah gereja. Dan karena itu masa-masa saya akhir menjadi sarjana, saya menyelidiki karakter dan sifat mereka. Dan saya perhatikan ada anak remaja-remaja yang sangat cinta Tuhan. Remaja itu kalau cinta Tuhan mati-matian banget buat Tuhan. Tapi ada yang sangat dingin. Dan waktu saya coba pelajari, akhirnya saya jumpai anak-anak remaja yang sangat percaya janji Tuhan. Biasanya berasal dari keluarga yang mama papanya pegang janji. Dia selalu bilang sama saya gini, waktu mereka panggil saya Kak Gilbert, Kak,
Mama papa aja janji dan digenapi, apalagi Tuhan. Sementara anak-anak yang suka berontak biasanya berasal dari keluarga yang mama papa kalau janji tidak pernah digenapi, sehingga dia tidak punya memori apa itu penggenapan janji. Dan hari ini saya mau bilang, yang empunya kerajaan sorga adalah orang yang percayakan janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Apa yang saya lihat bisa berubah, tetapi janji yang Tuhan sampaikan akan digenapi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya. Yesus, ku bangga. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Musik main sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Setiap kita diingatkan bahwa yang punya kerajaan sorga adalah anak kecil yang hatinya polos, yang tidak punya hidden agenda, yang mau dan mudah untuk diajar, yang bergantung sepenuhnya karena sadar dirinya tidak mampu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan sok jago, jangan sok pintar. Andalkan Tuhan aja. Boleh nggak hidup jangan banyak mikir? Kadang-kadang kau hanya terlalu banyak mikir, apa aja dipikirkan. Hidup harus banyak berserah, hidup harus banyak beriman, hidup harus banyak sukacita, hidup harus banyak taat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan jadi orang yang punya sifat kekanak-kanakan. Apa-apa ngambek, apa-apa tersinggung, apa-apa putus asa, apa-apa kecewa. Kapan kau mau maju? Life is tough. Hidup memang keras, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sudah terlampau lama istrimu menderita karena sifat kekanak-kanakanmu. Sudah terlampau lama suamimu menderita karena sifat kekanak-kanakanmu. Apa-apa kau ngambek, apa-apa kau kecewa, apa-apa kau sakit hati. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, saya nggak boleh punya hidden agenda. Pokoknya saya percaya aja janji Tuhan. Tuhan nggak pernah permalukan saya. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, di hari Minggu Palma ini kami angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Kristus sedang mengarahkan kami untuk memiliki hati seorang anak kecil yang polos, yang jujur, yang terbuka, yang apa adanya, dan selalu bergantung pada Tuhan, dan siap dan mau untuk terus belajar untuk makin hari makin maju, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin jadi berkat. Kalau Tuhan lihat sifat kekanak-kanakan dalam diri kami, cabut sampai ke akar-akarnya, sehingga hidup kami memuliakan Kristus. Kami tidak mau jadi batu sandungan, kami tidak mau menyusahkan orang, tapi kami mau hidup kami meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Bapa. Saudaraku, pastikan kau punya hati yang polos seperti seorang anak kecil, yang apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi pastikan kau buang sifat kekanak-kanakan yang menyusahkan banyak orang di sekitarmu. Bapa, hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa,
Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai imani, mulai terima dengan iman kuasa kesembuhan. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus mengerjakan mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Pastikan kita deklarasikan oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Karena apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Terima kasih Bapa. Bapak, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sungguh Yesus terlalu baik dalam kehidupan kami. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Ya Kristus, setiap pemimpin di bangsa kami dan aparat penegak hukum di bangsa kami, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala yang jahat. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dalam nama Yesus. Berikan kepada pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman, Tuhan arahkan kami dengan kepolosan hati seorang anak kecil, membuang sifat kekanak-kanakan, untuk terus jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan, dan menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya.